Jadi, hari ini Cikgu sangat bergembira karena kita masih berkesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus ada di mana saja, walau dimanapun kita berada. Jadi, mari Cikgu mengajak kita semua untuk berdoa bersama bagi doa permulaan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab minggu ini. Mari kita dengar sama-sama. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan
di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik, kalian luar biasa loh. Cinta Tuhan, sayang orang tua, guru, di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita belajar seperti Samuel kecil yang taat dan setia. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Ayo adik-adik, jangan lupa ya, baca firman, taat kata orang tua. Kita mau semangat dan jadi berkat seperti Samuel kecil.
Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Adik-adik, Samuel kecil hidupnya di rumah Tuhan, di mana orang tuanya, Ibu Hana dan Pak Elkana, menyerahkan kepada Imam Eli. Samuel kecil hidupnya mandiri dan hebat seperti adik-adik, suka baca firman. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat. Nah, adik-adikku sayang, cerita Samuel sampai di sini. Kita harus taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati.
So, di sini Cikgu ada beberapa info atau nasihat kesehatan untuk adik-adik semua. Yang pertama, elakkan 3S, yaitu kawasan yang sesak, kawasan sempit, bersembang dengan jarak yang dekat. Nasihat kesehatan yang kedua, amalkan 3W, yaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, wear, memakai pelitup muka di tempat awam dan dalam kendaraan. Yang ketiga, warn atau amarat. Elakkan bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dengan menutup mulut. Duduk di rumah. Elakkan amalan ziarah. Lakukan pembersihan di kawasan rumah yang kerap disentuh. Itu saja beberapa info untuk adik-adik semua daripada Cikgu. Cikgu harap adik-adik dapat mengikuti beberapa info kesehatan tadi. Itu saja info dari Cikgu. Terima kasih. Bye. Jumpa minggu depan. Terima kasih buat adik-adik yang begitu setia membuat aktiviti dan juga beribadah bersama setiap minggu. Cikgu sangat bangga dengan kamu. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa penutup oleh Cikgu Mersia. Cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sajalah yang memberikan kami kemampuan untuk menjalankan perintah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami sudah mendengarkan cerita, lagu pujian, dan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mampukan untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa janji temu kita minggu hadapan setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Jumpa lagi.